Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Amalia dengan nomor induk mahasiswa 0545913006 dari Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik langsung pemrograman pada matkul struktur data untuk memenuhi tugas 3 dengan topik pencarian pada graf menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dan depth first search atau DFS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar kedua algoritma tersebut, alur kerja masing-masing, metode pencarian, serta bagaimana penerapannya melalui contoh program. Selanjutnya, mari kita mulai. Untuk kita mulai ya di sini, kita langsung menuju ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu pertama itu perintahnya adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Terus gunakan graf dengan 8 node, terus lakukan pencarian angka n pada graf tersebut, terus dan disitu dijelaskan pada tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya gitu. Nah, mari kita mulai intinya pembuatannya. Baiklah, kita mulai ya.
Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dan apa namanya algoritma pencarian kalau ada di sini. Selanjutnya. Ya baiklah, tadi karena ada kesalahan teknis dalam PC saya, jadi saya harus merestart komputer saya. Jadi ini harus berbeda ya angle-nya dan tampilannya juga berbeda, tapi ini masih sama seperti yang sebelumnya, kodenya tidak ada yang berubah. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Pertama saya akan menjelaskan dulu konsep dari DFS sendiri apa. Nah, dan program itu apa sih gitu. Nah, program itu membangun sebuah graf yang berisi 8 node ya, dari A1 sampai 8. Terus nah, graf itu memiliki panah atau hubungan satu arah antar node kayak gitu. Nah, setelah graf selesai dibentuk, program ini menjalankan algoritma depth first search atau DFS gitu untuk mencari apakah sebuah node pada target ada dalam graf. Itu artinya program ini yang sudah saya buat ini mulai dari A1 terus masuk ke node paling dalam terlebih dahulu, terus habis itu kemudian mundur dan terus menelusuri sampai menemukan target terus selesai. Jadi intinya masuk terus sampai ke dalam, dan misalnya ternyata target tidak ditemukan setelah masuk ke dalam ini, nanti dia akan mundur gitu ke node cabang sebelumnya kayak gitu. Nah, konsep DFS sendiri itu adalah metode pencarian yang bergerak menyelam sedalam mungkin dulu atau depth, baru kemudian kembali ke atas dan melanjutkan ke cabang berikutnya gitu. Jadi cara membayangkan itu, jika saya mempunyai jika saya mulai dari titik A nanti, terus saya pilih salah satu jalur gitu, dan saya itu akan mengikuti jalur itu sampai mentok gitu. Dan kalau udah mentok dan belum ketemu targetnya, nanti akan naik lagi ke belakang terus coba jalur lain gitu, dan seterusnya gitu. Dan DFS itu berbeda dengan BFS, karena di BFS itu dia tuh menukik sampai ke dalam terus sampai tidak bisa maju lagi, baru kemudian kembali atau backtracking kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kodenya dulu ya. Oke, pertama di sini tuh ada kelas depth ini ya, bagian ini baris 5 ini. Nah, di sini tuh adalah kelas yang digunakan untuk membuat graf dan menjalankan DFS. Dan di dalamnya itu ada beberapa bagian penting gitu. Nah, pertama di sini tuh ada private integer ya, integer v. Artinya tuh di sini tuh menyimpan berapa jumlah node dalam graf. Ini tuh di sini tuh menyimpan jumlah node dalam graf gitu. Dan di sini tuh di perintah sebelumnya itu kan disusun 8 ya, disebutkan 8. Jadi jumlah itu 8 gitu. Dan itu diperlukan karena banyaknya struktur seperti visited bergantung pada jumlah node gitu. Dan selanjutnya adalah ada ini ya, private yang agency ini. Di sini tuh ini ada struktur penyimpanan yang mengatakan node ini tuh terhubung dengan node yang mana aja kayak gitu. Misalnya agensi 0 ada 1,2, terus agensi 1 3, terus agensi 2 4,5. Artinya itu berarti A1 A2 A1 A3 dan seterusnya gitu. Dan graf sebelumnya itu disimpan di agensi di sini. Dan selanjutnya ada constructor depth first search ini ya, dimulai dari ini ya sampai ini. Nah, constructor ini tuh akan membuat graf dengan jumlah v node dalam soal ini itu 8 ya. Terus untuk setiap node dibuat list kosong untuk menampung mana node yang bisa dicapai darinya. Terus setelah ini inisialisasi, graf itu sudah siap untuk diberi hubungan antar node gitu. Nah, penjelasan sederhana itu seperti ini. Program menerima jumlah node, terus membuat list kosong untuk setiap node, dan setiap node ini itu siap memiliki daftar tetangganya gitu. Nah, terus di sini tuh ada fungsi edge ya, add edge di sini. Itu jadi fungsi itu menambahkan satu hubungan dari node V ke node W gitu. Metode ini tuh digunakan untuk menambahkan tadi hubungan dari V ke W. Terus bagian ini tuh penting untuk membentuk struktur graf sesuai kebutuhan pencarian. Misalnya nih ada add edge 0,1, artinya itu A1 terhubung ke A2 gitu. Nanti ini akan digunakan di gitu ya, di bagian pencarian nanti. Terus habis itu fungsi terpenting dari DFS ini tuh adalah ini boolean ini ya, bagian ini ya. Nih. Ini sampai yang sampai kemana nih? Sampai ke sini nih. Yang di situ. Nah, jadi di sini tuh boolean bagian ini ya, baris 23 ini tuh ini tuh adalah fungsi inti dari DFS. Nah, fungsi ini tuh berjalan secara rekursif, artinya itu memanggil dirinya sendiri. Itu ya, bagian ini 25 ini. Terus selanjutnya ada visited node ya, di sini sampai sini. Ini tuh artinya itu menandai node sebagai dikunjungi. Ya gitu. Jadi itu untuk menandai bahwa node ini tuh sudah dikunjungi gitu. Jadi kalau misalnya nanti akan dijelaskan di itu ya, di bagian prosesnya itu. Nah, jadi saat DFS memasuki sebuah node tersebut itu ditandai sudah dikunjungi, dan node tersebut tercetak sebagai bagian rutan DFS. Penjelasan sederhananya itu seperti kita masuk node ini, tanda sudah dikunjungi, terus ditampilkan gitu. Nanti ada ini ada penerapannya nanti. Nah, terus selanjutnya di sini tuh ada if node sama dengan target, terus return to true. Nah, di situ untuk mengecek apakah node itu sama dengan target. Nah, jika node saat ini adalah target ya, DFS itu akan langsung berhenti dan mengembalikan true, dan pencarian akan yang sukses. Jadi udah berhenti gitu DFS ini. Tapi kalau misalnya kasusnya itu bukan targetnya ya, nanti tuh si DFS itu akan menjelajahi tetangga yang belum dikunjungi, artinya akan backtracking gitu, kembali ke awal gitu. Ini ya, ini tuh fungsi itu ya. Ini. Jadi bagian ini tuh bisa dijelaskan sebagai ambil satu tetangga, terus jika belum dikunjungi, lanjut menyelam masuk ke tetangga itu. Jadi misalnya A1 tuh udah dikunjungi nih, tapi ternyata sudah menyelam sampai jauh ke dalam tuh ternyata ketemu targetnya. Terus ternyata A1 ini ke tetangga A2. Nanti A2 ini yang akan dikunjungi oleh DFS ini sampai dalam banget gitu. Beda sama BFS yang bercabang-cabang itu. Nah, terus kalau tetangga itu menemukan target ya kembali true ke atas tadi ya. Gitu. Nah, di situ nih, jika ternyata itu tadi semua tetangga selesai dan target tidak ditemukan, ya return false gitu. DFS akan kembali ke node sebelumnya atau backtracking. Jadi ya. Terus selanjutnya di situ ada fungsi utama DFS ya, di sini tuh ada void sampai sini.
Nah, itu artinya adalah dan sederhana itu adalah fungsi DFS ini tuh membungkus atau wrapper ya untuk memulai pencarian. Dari sini mulainya. Ini dari sini, terus habis itu membuat array visited untuk menandai node selama DFS, terus habis itu memanggil fungsi DFS ulti mulai dari node start ya di sini. Terus habis kayak gitu menyimpan hasil pencarian, lalu mencetak apakah target ditemukan atau tidak. Jika ternyata ditemukan, akan cetak sebagai ditemukan dalam graf. Jika tidak ditemukan, maka akan cetak dengan sebagai tidak ditemukan dalam graf gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita memasuki ini nih, tahap demi tahap proses DFS kayak gitu. Nah, di sini nih ya, kita bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini tuh sama dengan di sini tuh menambahkan hubungan ya antara node dalam graf ini ya. Nih. Nah, penjelasan dari ini itu adalah node 0 itu terhubung ke 1, node 0 terhubung ke 2, node 1 terhubung ke 3, node 2 terhubung ke 4, node 2 terhubung ke 5, node 3 terhubung ke 6, node 4 terhubung ke 7 ya. Ini ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ini tuh fungsi dari F-nya sendiri itu tadi tuh untuk ini ya menambahkan satu hubungan dari node V ke node W, dan itu digunakan pada perintah ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada baris 66 sampai baris ke-71 ya. Maksudnya itu adalah pertama di sini baris 66 membuat scanner untuk membaca input dari keyboard ya, terus habis itu program meminta pengguna untuk memasukkan node yang hendak dicari ya. Input itu berupa angka ya, berupa nomor ya, node dari 1 sampai 8, dan nantinya itu akan diubah ke index array dari 0 sampai 7 ya. Terus hasil urutan nanti setelah di proses, nanti hasil urutan DFS-nya dan apakah nanti ditemukan nanti akan ditampilkan ke layar kayak gitu. Kayak gini nih, DFS dimulai dari A1 bla bla bla, nanti akan ditemukan hasilnya, nanti akan ditampilkan ke layar. Nah, ini hasilnya yang ini gitu. Nah, ini ya selanjutnya saya akan mencoba mencari node angka 6 ya. Nah, di sini ya tadi ya masukkan node yang dicari itu 6, terus DFS dimulai dari node A1, terus urutan DFS-nya itu dari A1, A2, A4, A7, A3, A5, A8 dan A6. Dan node A6 itu ditemukan dalam graf. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan ya proses berikutnya. Nah, di sini tuh ya pertama-tama tuh yang harus diperhatikan tuh ya adalah pencarian dari DFS itu akan selalu dimulai dari A1, dari awal A1 ya. Berarti di tahap awal ini kita gitu datang atau visited ke A1 gitu. Nah, A1 itu ditandai sebagai node yang telah dikunjungi gitu. Nah, lalu DFS akan mengecek tetangga pertama dari A1. Di sini dicetak ya A1. Nah, untuk urutan saat ini tuh hanya A1 gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah tahap 2 ya. Nah, dari A1 ini turun ke A2 gitu. Nah, tanda pertama A1 itu adalah A2, maka DFS langsung masuk ke node itu gitu. Nah, kita berpindah dari A1 ke A2, dan A2 ini ditandai sudah dikunjungi atau visited tadi. Nah, karena DFS ini selalu lebih memilih untuk masuk ke lebih dalam ya, kita belum kembali ke A1 gitu. Jadi urutannya itu A1 A2. Jadi meskipun di A2 ini belum ketemu targetnya ya, DFS ini masih akan terus masuk ke dalam sampai benar-benar mentok dan ketemu, dan kalau belum ketemu nanti akan kembali ke cabang sebelumnya gitu. Nah, di situ selanjutnya dari A2 itu masuk ke A4 gitu. Nah, A2 itu memiliki tangga A4. Nah, DFS itu bergerak lagi nih lebih dalam dari A2 ke A4. Nah, A4 itu ditandai sudah dikunjungi gitu. Nah, DFS belum mau nih kembali ke A2 sebelum mencoba semua jalur sedalam mungkin, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Meskipun belum ketemu nih ya targetnya. Nah, jadi urutan untuk saat ini itu adalah A1, A2, A4 kayak gitu. Nah, untuk tahap 4 ya, dari A4 kita masuk ke A7 gitu. Nah, kenapa A7? Karena ya A4 ini hanya punya tangga A7 aja ya gitu. Nah, DFS ini turun lagi nih dari A4 ke A7. Nah, A7 dikunjungi, terus dicek nih apakah A7 itu punya tetangga yang belum dikunjungi gitu. Jika tidak ada, maka jalur ini buntu dan DFS itu akan mundur kayak gitu. Tapi kayaknya ini belum ya. Enggak, ternyata A7 ini tidak punya tetangga. Jadi urutan saat ini itu adalah A1, A2, A4 dan A7. Nah, terus selanjutnya tahap kelima itu backtracking ya. Karena di sini A7 itu buntu ya, kembali ke A4. Nah, terus habis itu kembali ke A2, terus pindah ke tangga berikutnya A3. Rinciannya adalah pada A7 ini tidak ada tangga baru nih, maka DFS itu akan naik ke A4 ke node sebelumnya. Terus di A4 ini nggak ada tangga juga nih, jadi naik lagi ke A2. Juga tidak ada nggak ada tangga lagi nih di A2 ini, jadi kembali ke A1 gitu. Nah, dari A1 ini masih ada tangga yang belum dikunjungi, itu A3 gitu. Jadi nanti akan mengunjungi node A3 gitu. Nah, urutan untuk saat ini adalah A1, A2, A4, A7, A3 gitu. Nah, di tahap 6, tahap selanjutnya adalah dari A3 ini masuk ke A5 gitu. Setelah sampai di A3 ini akan ditandai dikunjungi atau visited gitu. Nah, disitu dilihat nih tetangganya A3 itu ada nggak sih? Nah, ternyata ada, yaitu A5 gitu. Nah, DFS langsung masuk ke dari A3 ke A5. Jadi untuk urutan saat ini adalah A1, A2, A4, A7, A3, A5 gitu. Nah, selanjutnya adalah tahap selanjutnya ya, tahap 7 ya. Ini udah mulai masuk ke A5 ya. Jadi setelah kita berada di A5, ini tetangga pertamanya itu adalah A8 ya, A8. Nah, DFS masuk lagi nih dari A5 ke A8. Nah, A8 dikunjungi, terus kita belum kembali nih sebelum memeriksa semua jalur di bawahnya. Intinya ya, sampai benar-benar dapat targetnya gitu. Nah, urutan selanjutnya itu adalah A1, A2, A4, A7, A3, A5, A8 gitu. Nah, dari A8 nih akhirnya ternyata ketemu nih
dari A8 ini ternyata akhirnya menemukan dan dicari itu A6 ya gitu. Nah A8 ini karena A8 ini memiliki tetangga yaitu A6 gitu. Nah DFS itu masuk dari A8 tuh ke A6, terus A6 dikunjungi, visited ya, habis itu diperiksa nih apakah A6 itu ada node yang kita cari. Oh ternyata ada nih, tadi ditemukan gitu, ternyata A6, ternyata 6 ini ada di A6 gitu. Jadi urutannya itu, urutan finalnya itu adalah A1, A2, A4, A7, A3, A5, A8, A6 begitu. Nah karena DFS pada program ini sudah dihentikan ya, udah ketemu nih ya, udah ketemu targetnya, maka tidak lanjut lagi ke node lain atau tidak melakukan backtracking ya. Terus traversal sudah selesai dan program mencatat node A6 ditemukan dalam graf begitu kira-kira. Nah sekarang kita masuk ke yang, oh ya lihat soalnya dulu ya, saya lupaan sih soalnya. Nah soal tadi kan soal nomor 1 itu buatlah program pencarian, ini soal nomor 1 ya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili itu ya. Ini tempat hasil nilai hubungan antar node, terus pencarian angka, dan terakhir itu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan menggambarkan mengenai prosesnya. Baiklah, langsung saja mulai. Nah sekarang kita masukkan kedua ya, soal 2 itu yang ini. Nanti buat program pencarian menggunakan algoritma depth first search ya. Nah ini adalah Java, belakang kita menggunakan yang mewakili sekian pencarian pada dasar rendah. Kita akan mulai.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses evaluasi bagian dari evaluasi dan alur dari pencarian BFS ini. Baiklah, ini ya tadi setelah diketikkan ya dibuat programnya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ini, dari struktur kode BFS dan prosesnya, proses pencariannya ya. Nah, bagian pertama ini ya dari baris 3 sampai 7 ini ya. Ini tuh dari itu kita mengimpor beberapa library dari Java ya. Dan dari itu diperlukan untuk membentuk struktur data dari struktur data graph. Kita membuat struktur data graph, membuat antrian BFS dan membuat input dari pengguna. Jadi ini itu membantu fungsi bekerja gitu. Nah, habis itu dari 9 ke selanjutnya dari 12 9 ke 12 itu adalah jadi itu dalam kelas ini ya. Ini tuh terdapat dua atribut penting yaitu private final integer dan private final ini. Ya, baris 11 sampai 12. Nah, yang private final itu menyimpan jumlah vertex atau jumlah node dalam graph. Nah, ini ya, nilai ini tuh digunakan sebagai acuan ukuran struktur data lain. Terus baris ke-12 tuh ini tuh adalah agency list. Setiap indeks pada list mewakili node, sedangkan list dalamnya berisi daftar node tetangganya. Struktur ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara node dalam graph. Gitu. Nah, selanjutnya dari 14 ke 20 ini tuh di sini kita mempersiapkan graph kosong ya sesuai jumlah node yang ditentukan ya. Ya, di situ. Terus setiap node itu diberi list kosong ya, diberi list kosong untuk menampung tetangga mereka gitu. Nah, dengan cara ini graph siap digunakan sebelum hubungan antar node ditambahkan gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh bagian penambahan edge atau hubungan antar node, yaitu dari 22 sampai 24 sini. Nah, digunakan untuk menambahkan hubungan antar node ya tadi add edge ya. Ini ya add edge tadi seperti yang di address itu. Terus ketika kita memanggil metode ini, kita sedang menyatakan bahwa node from terhubung menuju node to ini ya. Gitu. Nah, terus fungsi add edge ini digunakan untuk menambahkan hubungan antar node ya seperti tadi yang di address itu ya. Nah, untuk selanjutnya proses utama BFS ini udah masuk ke fungsi utama ya dari 26 ke sini gitu. Nah, jadi metode ini tuh ya akan menjalankan pencarian menggunakan algoritma breadth first search gitu. Nah, program nanti akan menampilkan urutan node yang dikunjungi, misalnya A1, A2, A3. Terus sekaligus memeriksa apakah node tersebut berhasil ditemukan. Nah, metode BF search sendiri memiliki beberapa tahap. Pertama yaitu ini ya BF search ini ya. Nah, ini ya. Pertama itu membuat array visited ya ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi gitu. Terus habis itu menggunakan queue untuk menentukan urutan node yang diproses. Habis itu mengambil node terdepan dari queue ya ini. Terus habis itu mencetak node tersebut dengan format A1, A2, A3 dan seterusnya ini nih ya sysout ya. Nah, habis kayak gitu di bagian ini ya itu memeriksa apakah node itu ada target. Bila target ditemukan, metode mengembalikan nilai true ini ya ini. Nah, jika pencarian selesai dan target tidak ditemukan, maka program mengembalikan nilai false ini gitu. Ini ya, kan tadi kan true yang ditemukan dan ini tidak ditemukan, maka itu adalah tidak ditemukan dalam graph gitu. Nah, selanjutnya adalah dari baris ke ini 59 sampai 67 ini ya 68. Nah, di sini tuh menentukan hubungan node ini tuh. Misalnya di sini tuh ada tadi ya ada ada fungsi add edge gitu. Nah, add edge 01 ini tuh sama artinya dengan node A1 itu terhubung ke node 0 itu terhubung ke node 1 gitu dan seterusnya ya itu nanti. Seperti DFS ya tadi ya, ini tuh ya. Nah, selanjutnya dari 70 ke akhir ini ya. Di sini itu adalah pertama itu diperintahkan untuk program kemudian meminta pengguna memasukkan node yang ingin dicari ya. Terus input berupa angka ya. Sama kayak DFS tadi sebenarnya fungsinya. Terus abis itu setelah input diterima, program menjalankan BFS gitu dari node 1 ini ya. Sebenarnya sama seperti yang sebelumnya ini ya. Jadi nah, output hasil pencarian itu adalah program akan menampilkan urutan BFS ya. Ini terus nanti informasi apakah node target ditemukan atau tidak. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan ini ya, menjalankan programnya ya sudah dibuat. Ini. Nah, di sini itu programnya itu kita akan mencari A7 gitu. Targetnya itu 6 dalam indeks array. Jadi kalau gitu kita masukkan angka 7 ya di sini. Nah, ya ini ya tuh BFS dimulai dari node A1 terus urutannya itu dari A1, A2, A3 dan A7 ditemukan dalam graph gitu. Nah, oke, penjelasannya itu adalah proses pertama adalah ini langkah 1 ya. Mulai dari A1 dulu, program pertama kali mengunjungi A1. Nah, karena A1 punya 2 tetangga, A2 dan A3, program menambahkan keduanya ke antrian untuk dikunjungi nanti gitu. Jadi setelah melihat A1, langkah berikutnya adalah menuju A2 dahulu karena dia yang berada paling depan di antrian begitu. Nah, langkah 2 selanjutnya adalah pindah ke A2 gitu. Nah, program sekarang memproses A2 nih. Nah, A2 hanya punya satu tangga yaitu A4. Nah,
karena 4 yang belum pernah dikunjungi, 4 dimasukkan ke antrian gitu. Nah, setelah itu program bersih mengunjungi penduduk berikutnya dalam antrian yaitu 3. Lanjut nih kita ke A3 nih. Nah, program sekarang berada di A3 ya. Ini ya, ada di A3 ya. Nah, A3 ini punya dua tetangga, yaitu A5 dan A6. Nah, kedua node tersebut belum pernah dikunjungi, jadi keduanya ditambahkan ke antrian atau queue ya. Saya bilang queue ya. Nah, setelah A3 selesai, selanjutnya itu lanjut ke node berikutnya yang dalam antrian ya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah menuju A4. Nah, sekarang tuh program tuh mengunjungi A4. A4 ini punya satu tetangga yaitu A7. Nah, karena A7 ini belum pernah dikunjungi ya, A7 dimasukkan ke antrian. Program kemudian bersiap menuju A5 gitu. Nah, selanjutnya adalah mengunjungi A5 gitu. Nah, program memproses A5, terus A5 ini punya satu tetangga yaitu A8. Nah, A8 juga belum pernah dikunjungi nih, jadi masukkan ke dalam antrian. Nah, kemudian program lanjut ke A6. Ini ya yang tadi yang udah masuk queue itu ya. Nah, terus udah masuk ke A6 ini. A6 ini nggak punya tetangga gitu. Jadi karena nggak ada tetangga, nggak ada node baru yang masuk ke antrian gitu. Selanjutnya program menuju node berikutnya dalam antrian yaitu A7 ya gitu. Nah, pada node A7 ini, karena A7 ada target yang ditemukan yang sedang dicari, maka program berhenti gitu dan program BFS itu selesai gitu. Jadi ini ya, ini tuh ya. Demikian praktik pemrograman untuk matkul SD. Demikian praktik pemrograman pada matkul struktur data untuk tugas 3 mengenai algoritma BFS dan DFS. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.